Kamu pengen punya duit dari lomba foto model? Atau pengen foto-foto kamu bisa masuk nominasi juara? Video kali ini, gue akan share 8 tips edit ringan foto lomba jadi juara. Seperti apa? Check it out. Di depan saya ada sebuah foto yang saya ambil pada waktu lomba, ya, seperti ini. Jadi sepertinya ini terkena paparan sinar matahari. Memang kalau pada waktu lomba kita nggak bisa mengatur-ngatur model, nggak bisa mengatur tempat ya. Tempatnya itu seperti ini ya. Walaupun kita bisa mengarahkan, namun terbatas. Nah, tapi bagaimana caranya kalau kita ingin mengikut sertakan foto ini dengan kondisi seperti ini? Tentu saja ini akan merugikan kita. Ya, oleh karena itu kita perlu edit sedikit ya ke bagian filter, lalu ke camera raw filter. Lalu yang akan kita atur adalah di bagian dehaze. Ya. Kita kembali ke basic, kemudian kita pilih dehaze. Dehaze-nya kita angkat. Nah, sehingga paparan sinar mataharinya itu akan berkurang. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita mendapatkan seperti ini, kita baru bisa ngatur-ngatur yang lainnya. Oke. Nah, demikian teman-teman. Kalau sudah kita okekan, kita akan mendapatkan foto seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah before dan ini adalah after. Oke, itu adalah tips yang pertama. Nah, tips yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki AWB ya, auto white balance ya. Kalau kita lihat foto ini AWB-nya salah ya. Kenapa? Karena warna-warni itu nggak menarik ya teman-teman. Mungkin karena pada waktu settingan kameranya itu kita terlalu banyak bermain-main dengan creative style sehingga pada waktu mendapatkan situasi seperti ini akan membuat hasilnya menjadi kacau di bagian white balance. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita kembali ke filter lalu kemudian ke camera raw filter. Kita atur di bagian white balance ya. Di dalam basic ini ya. Di dalam basic ini kita buka kemudian kita ada white balance. Ini kita pipet, lalu kita pilih di bagian yang kira-kira bagus ya. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan salah AWB-nya ya, wah warnanya jadi sangat kacau, kita kembali ke reset, ke titik 3 ini, kemudian kita pilih reset to default ya. Reset to default, kemudian kita pilih lagi ke bagian yang lain. Oke, setelah itu kita mendapatkan foto seperti ini, kulitnya udah mulai bagus ya. Kita bisa atur-atur. Oke, ya jadi kita mengatur seperti ini dengan auto white balance. Ini adalah tips yang kedua. Baik, tips yang ketiga adalah bagaimana membuat awannya itu kelihatan lebih dramatis ya. Tentu pada saat aku lomba tidak bisa menambahkan sesuatu ya, tidak bisa mengganti awan dengan awan yang baru. Tentu harus dari file aslinya. Bagaimana cara meningkatkan kembali awan yang sudah ada ini menjadi lebih menarik ya. Kita perlu ke bagian ke kamera raw lagi, ke filter, lalu ke kamera raw filter. Lalu kita pilih di bagian color mixer ya. Yang akan menjadi perhatian kita adalah bagian luminance. Luminance-nya ini kita bisa atur ya. Kemudian bagian biru ya, kita klik bagian biru kemudian kita atur ya. Sehingga awannya itu menjadi lebih keluar lagi, lebih dramatis ya. Tanpa kita harus mengganti-ganti awan. Karena kalau mengganti awan berarti itu sudah manipulasi dan itu tidak diperbolehkan di dalam lomba. Oke. Kita pilih bagian cyan. Ya, kita atur. Oke, nah demikian teman-teman.
kalau kita sudah, kita tinggal oke kan, dan kita akan mendapatkan awan yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini before dan ini adalah after ya. Awannya menjadi lebih dramatis tanpa harus menambah-nambah awan baru. Demikian tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat adalah bagaimana kita memkomposisi ya. Jadi karena memang yang membedakan antara fotografer dengan orang awam adalah bagaimana mengambil komposisi. Ya, kalau orang awam selalu pinginnya di tengah ya. Tetapi kalau misalkan fotografer dia akan mencoba sesuatu yang unik, misalkan dengan miring-miring seperti ini. Tetapi kalau misalkan di lomba, kebetulan jurinya adalah juri yang sering motret landscape, maka dia akan memperhatikan selalu garis panorama. Garis panoramanya itu dia akan selalu pengen dibuat rata. Nah, kalau misalkan jurinya seperti itu, teman-teman, kita akan buat garis panorama itu rata, yaitu dengan cara dengan crop tool, lalu kemudian straighten, kita garis saja mengikuti garis panorama seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, ya. Lalu kemudian kita pilih di bagian jaring-jaring ini adalah ada banyak komposisi, misalkan golden spiral atau golden ratio atau triangle dan macam-macam ya. Kita posisikan ini menjadi rule of truth saja ya. Kemudian tempatkanlah si objeknya itu berada di titik potong seperti ini. Kemudian kita contrengkan saja. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan saya yakin fotografer landscape akan suka. Kenapa? Karena garis panoramanya menjadi rata. Nah, demikian tips yang keempat. Nah, tips yang kelima kali ini adalah bagaimana membuat foto yang gelap seperti ini ya, di bagian-bagian yang gelap seperti ini itu menjadi lebih bagus ya, karena kalau misalnya kita sertakan foto ini kepada lomba, maka ini akan mengganggu ya, karena terlalu banyak detail-detail yang berkurang di dalam area gelap. Bagaimana cara memperbaikinya? Cukup dengan ke filter, lalu kemudian ke kamera raw filter. Kemudian di dalam basic ini kita hanya angkat saja di bagian shadow. Nah, di bagian shadow kita angkat, maka area-area yang gelap yang tadi akan muncul lagi tekstur-tekstur yang keren ya. Jadi batu-batunya udah keren, kita buat seperti ini ya. Nah, supaya lebih kuat lagi di bagian batu, teksturnya kita tambah. Nah, sehingga kesan batu yang keras itu mulai ada ya. Kita buat clarity-nya, kemudian warnanya dan sebagainya. Sip. Kalau sudah, kita okekan saja ya. Jadi kita akan mendapatkan, kalau kita lihat di historinya, maka ini adalah sebelum dan ini adalah sesudah. Jauh lebih bagus untuk menyertakan foto seperti ini di dalam perlombaan. Ini adalah tips yang kelima. Nah, tips yang keenam ini adalah bagaimana memotret model dengan produk. Ya, dalam hal ini adalah produk motor. Mungkin akan berguna juga untuk produk-produk lain seperti mobil, seperti kemasan makanan dan lainnya, supaya produk yang disertakan itu menjadi lebih detail, jelas sekali urat-uratnya, jelas sekali bagaimana detil-detil pada produk tersebut. Nah, dalam hal ini adalah motor. Ya, kalau kita lihat motor ini terlalu gelap di bagian mesin sehingga detail-detailnya itu tidak terlihat. Ya, bagaimana caranya? Kita duplikat layer dulu dengan Ctrl J. Kemudian kita ke filter dan ke kamera raw filter. Ya. Jadi untuk lomba-lomba itu kita tidak perlu banyak-banyak, cukup dengan kamera raw filter saja kita bisa membuat fotonya menjadi lebih indah. Nah, kita kembali ke bagian shadow, ya shadownya kita angkat sehingga detail-detail daripada mesin yang tadinya gelap menjadi lebih terang. Tapi kemudian kita pengen lebih kinclong, ya oleh karena itu teksturnya kita tambah, ya, dan juga clarity, ya sehingga detail-detail pada motor itu menjadi lebih garang, ya, lebih bagus lagi di dalam hal tekstur. Ya.
Kalau ingin ada warnanya, silahkan ditambahkan kepekatan warna seperti ini. Kalau sudah, tinggal di-OK-kan saja. Ya. Lalu kemudian, tentu kalau kita lihat ini sebelumnya seperti ini, dan ini setelah. Modelnya menjadi lebih gelap ya di bagian tidak bagus ya, bagus yang sebelum di retouch tadi. Ya, oleh karena itu kita perlu di black masking dengan cara menekan tombol Alt lalu ketuk bendera Jepang di sini. Maka akan keluar black masking seperti ini ya, kotak masking hitam. Pastikan warnanya adalah putih, kita pakai brush opacity 100, flow 100, lalu kita gosok di bagian-bagian yang ingin detail seperti ini. Ya, sehingga produknya menjadi lebih terlihat lagi ya. Karena itu yang ingin yang ingin dicari oleh si pihak lomba kalau misalkan menyertakan produk di dalam lomba-lomba foto. Jadi kalau di dalam lomba foto model, tapi ada produknya. Nah, jangan sampai salah kaprah, kita jauh lebih memilih motret modelnya ketimbang produknya. Produknya jauh lebih penting supaya teman-teman menang lomba di dalam model foto produk dengan model ya. Jadi ini sebelum, ya, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Detailnya lebih nyata lagi. Oke, itu adalah tips yang ke-6. Baik, ini adalah tips yang ke-7. Jika teman-teman mendapatkan foto seperti ini, sepertinya gelap ya. Sepertinya gelap dan banyak area-area yang hitam seperti ini ya, gelap banget. Padahal komposisi cahayanya sudah bagus, ada rim light-nya, ada main light-nya, kemudian modelnya juga sudah oke. Lalu bagaimana cara memperbaikinya supaya tampak lebih indah lagi? Teman-teman gak perlu repot-repot ya. Kita ke image, lalu ke apply image, lalu pilih di bagian blendingnya ini adalah screen. Nah, screen ya. Ini menjadi lebih bagus ketimbang kita harus memperbaiki exposure ya, screennya, karena lebih alami. Tetapi misalkan, oh ini terlalu terang ya, teman-teman opacity-nya bisa kita atur lagi. Nice ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini sebelum before, ini setelah after. Lalu setelah itu baru kita kembali ke camera raw, ke filter, ke camera raw. Lalu kita bisa atur-atur bagaimana temperaturnya dan lain sebagainya. Oke. Baik, ini sebelum, ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Nah, demikian itu adalah foto yang tips yang ke-7 bagaimana menggunakan apply image untuk foto-foto gelap kita. Nah, sekarang kita akan gabungkan semua teknik tips yang barusan saya sebutkan itu ke dalam satu foto ini ya. Dan kebetulan foto ini mendapatkan juara 1 di dalam foto model dengan produk mobil ya. Bagaimana cara saya mengeditnya? Karena ini akan saya tayangkan di dalam Instagram, maka komposisinya pun akan kita atur bagaimana sesuai dengan full preview dari Instagram, yaitu 4:5. Kita ke crop tool, lalu kita pilih 4:5. Ya, kita posisikan seperti ini ya. Saya ingin agar kondisi dari foto ini menjadi tampak bagus ya. Artinya si modelnya itu berada di tengah ya. Mau nggak mau ini ada modelnya adalah yang utama dan ini adalah posisi mobilnya ya. Lalu kemudian saya pengen ininya itu terisi. Bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal contrengkan saja content aware. Lalu kita pilih contreng. Ya. Nice ya. Nah setelah itu kita duplikat layer. Ya, duplikat layer, kemudian kita pakai ke filter, lalu ke camera raw filter. Kita akan tingkatkan dulu bagian-bagian produknya. Ya, bagian produknya ini dalam mobil. Karena ini mobilnya hitam, maka kita perlu mengangkat shadow. Ya.
sehingga bagian-bagian yang gelap ini akan mulai terlihat. Ya. Oke, kemudian bagian white-nya juga. Teksturnya saya naikkan supaya kelihatan mobilnya itu lebih kinclong, kemudian clarity-nya. Oke. Ya. Kemudian kita oke-kan saja, maka kita akan masuk ke dalam Photoshop. Cuma masalahnya bagian modelnya menjadi lebih terang ya. Oleh karena itu kita pengennya mobilnya saja. Tinggal di masking, kita tekan tombol Alt lalu kita ketuk kotak masking, maka akan keluar kotak masking hitam ini. Pastikan warnanya adalah hitam. Kita pakai brush opacity 100, flow 100, lalu kita gosok di bagian mobilnya ya. Oke. Oke, kemudian sepatunya juga ya. Kita buat lebih kelihatan lagi detailnya. Baik, setelah itu kita akan gabung menjadi satu dengan 4 tombol. Ya, tapi sebelumnya ini lihat dulu. Ini sebelum, terlalu gelap, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Oke, lalu kita gabung dengan 4 tombol, Ctrl, Alt, Shift, dan E. Maka akan keluar satu layer baru, seperti ini. Nah, kita tinggal tingkatkan lagi ke dalam kamera raw filter. Ya, yang akan kita pilih adalah di bagian kalibrasi ya. Di dalam kalibrasi saya pengen pilih supaya kulitnya itu lebih bercahaya dan lebih eksotis, yaitu ke bagian green primary-nya saya naikkan, kemudian bagian blue-nya juga ya. Nah, seperti ini. Yes. Setelah itu kita oke-kan saja. Sehingga warnanya akan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana lagi? Ya, kita akan membuat modelnya dan mobilnya itu lebih pop up. Jadi kita berikan layer kosong, ya. Kemudian kita isi dengan warna hitam. Edit, fill, kemudian kontennya adalah black. Kita oke-kan. Kita kurangi opacity-nya menjadi 50%. Ya, boleh 40%. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita ke elliptical mark itu kita buat suatu lingkaran seperti ini. Ya. Oke. Kemudian klik kanan, kita pilih filter, kita isikan 250 pixel, kita oke-kan ya. Maka dia akan membentuk suatu gradasi nanti. Dari gelap menjadi terang, tinggal tekan tombol delete. Ya. Kemudian kita hilangkan tanda seleksinya dengan Ctrl D. Maka kita akan mendapatkan model yang lebih pop up ya. Ini sebelum, ini sesudah. Jadi lebih terlihat ya. Misalkan saya nggak mau terlalu gelap, di sini tinggal dikurangi saja opacity-nya. Oke. Yang penting adalah modelnya menjadi lebih pop up. Seperti ini. Yes. Oke, setelah itu kita satukan lagi menjadi 4 tombol, Ctrl Alt Shift E. Kembali kita ke filter, kemudian kita ke kamera raw filter. Nah, di dalam kamera raw filter ini kita bisa pilih masking ya. Maskingnya adalah subject. Ya, dalam hal ini adalah modelnya ya. Modelnya supaya lebih pop up lagi. Nah, seperti ini ya, sudah dikasih tanda merah, berarti ini adalah subjeknya. Kita bisa atur lagi komposisi cahayanya, ya, supaya lebih warnanya, kontrasnya. Ya. Bagian highlight, shadow. Kemudian saya oke-kan saja. Nah, seperti itu teman-teman. Kita akan mendapatkan foto seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini before seperti ini, setelahnya adalah after ya. Jadi produknya lebih detail dan orangnya bisa lebih pop up. Nah, demikian bagaimana saya mengedit foto-foto untuk kejuaraan lomba foto. Semoga bermanfaat. Saya Henry Kaukin undur diri. Bye.